Saudara, akibat tindak kekerasan yang dilakukannya, seorang anggota BRIMOB dipecat dari kesatuannya. Keputusan ini hasil pengembangan dari penanganan kasus tindak kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan oleh anggota BRIMOB tersebut hingga menyebabkan nyawa seorang pelajar di Tual, Maluku melayang. Bribda MS disanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Polda Maluku. Ini menjadi jawaban dari desakan masyarakat dan keluarga yang menginginkan keadilan atas hilangnya nyawa korban. Sidang etik terhadap Bribda MS digelar secara tertutup dan berlangsung lebih dari 13 jam di ruang sidang disiplin KKEP Polda Maluku pada 23 Februari hingga 24 Februari 2026. Majelis sidang resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Dalam sidang, Bribda MS dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tercela serta melanggar kode etik profesi Polri. Ia juga dinyatakan bersalah sebagai penyebab tewasnya Arianto Tawakal, pelajar di Tual, Maluku. Pemberian sanksi ini diberikan sebagai komitmen Polri untuk tidak mentoleransi setiap bentuk pelanggaran kode etik dan aksi kekerasan yang dilakukan anggotanya. Tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Terhadap putusan yang disampaikan tersebut, terduga pelanggar atas nama Bribda Mesias Victoria Siahaya menyatakan pikir-pikir terhadap putusan yang dijatuhkan oleh majelis. Sidang etik Bribda MS, tersangka penganiaya pelajar hingga tewas, menghadirkan 14 orang saksi termasuk korban luka. Orang tua korban hingga pengawas eksternal dihadirkan untuk memberikan kesaksian di persidangan. Dari 14 saksi, 10 saksi dihadirkan secara langsung dan 4 lainnya secara virtual. Untuk memastikan transparansi sidang etik tersebut, turut hadir sejumlah pemantau eksternal, diantaranya dari Komnas HAM dan Yayasan Lingkar. Putusan sanksi pemecatan terhadap Bribda MS dari anggota Polri ditanggapi keluarga korban. Orang tua korban menyebut putusan PTDH terhadap Bribda MS merupakan salah satu tuntutan dari pihak keluarga. Ia merasa puas dan menerima dengan baik putusan tersebut. Usai sidang etik, keluarga mengaku akan fokus pada proses pidana kasus tersebut yang sementara ditangani di Polres Tual. Mereka berharap proses penanganan pidana kasus tersebut dapat berjalan transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Sanksi pemecatan terhadap Bribda MS telah dijatuhkan. Bribda MS sebelumnya juga telah resmi ditetapkan tersangka dugaan penganiayaan. Peristiwa ini bermula saat patroli BRIMOB melakukan kegiatan cipta kondisi dengan menggunakan kendaraan taktis di Kota Tual, Maluku pada 19 Februari lalu. Saat itu saudara, tersangka bersama sejumlah anggota turun dari kendaraan dan melakukan pengamanan. Beberapa waktu kemudian tersangka bertemu dua pemotor yang salah satunya adalah korban Arianto Tawakal, pelajar berusia 14 tahun. Disitulah terjadi tindak kekerasan terhadap korban. Sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawa korban tak tertolong. Tragedi itu terjadi saat korban yang pergi mengendarai sepeda motor bersama kakaknya melintasi ruas jalan RSUD Maren. Brigadir MS yang tengah memantau keduanya dengan bersembunyi di rerumputan mencegat korban hingga melayangkan pukulan menggunakan helm baja ke wajah korban. Korban pun terjatuh dan sepeda motornya mengenai sepeda motor sang kakak. Alasan dari pelaku karena menilai korban terlibat balap liar. Tindak kekerasan yang dilakukan Bribda MS menuai sorotan dan amarah. Warga dan keluarga korban mengepung markas Kompi Brimob di Kota Tual, Maluku meminta pelaku penganiaya Arianto ditangkap.
Massa menuntut keadilan atas kematian pelajar Madrasah Sanawiyah Arianto yang berusia 14 tahun. Keluarga meyakini Arianto tak bersalah. Ia pun tak terlibat balap liar. Inilah lokasi korban Arianto terjatuh usai terkena hantaman helm baja milik pelaku. Lokasi ini menjadi saksi bisu bagaimana Arianto mengalami peristiwa tragis hingga berujung kematian. Dari rumah itu sekitar jam 6:30 itu saya larang, nggak boleh kemana-mana. Tapi keluar rumah mereka sudah jalan, saya larang. Tapi setahu saya itu mereka nih jalan aja, mereka berdua aja. Oke. Jalan ke rumah keren langsung balik. Oke, artinya dugaan balap liar menjadi alasan terduga pelaku ini melakukan penganiayaan itu tidak benar? Oh itu tidak benar, tidak benar, tidak benar, tidak benar. Tindak kekerasan oleh Bribda MS terhadap Arianto menuai sorotan banyak pihak. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengecam keras tindakan kekerasan tersebut. YLBHI meminta kasus ini diusut tuntas dan meminta reformasi Polri secara menyeluruh. YLBHI mendesak adanya reformasi struktural di tubuh kepolisian, termasuk evaluasi peran BRIMOB dalam penanganan masyarakat sipil serta perbaikan sistem untuk mencegah kekerasan aparat. Kita sangat mengecam atas tindakan brutal dari anggota BRIMOB ya di Tual di Maluku. Meninggalnya Arianto dan kekerasan oleh anggota BRIMOB ini bukan sekedar hanya peristiwa biasa, tapi dipandang peristiwa yang sangat sering berulang. Harus ada secara serius reformasi di bidang kelembagaan dan kultural, di mana kita harus bersama-sama mendesak untuk menghilangkan praktik kekerasan, praktik militerisme, ya, militerisasi kekerasan di tubuh kepolisian. Harus dievaluasi total, mulai dari rekrutmen, dari pendidikan, dari bagaimana bersikap, ya. Usai putusan sanksi pemecatan terhadap Bribda MS dijatuhkan, tim penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Tual menyerahkan berkas perkara tahap 1 kasus penganiayaan terhadap Arianto ke Kejaksaan Negeri Tual. Berkas perkara diserahkan atas nama tersangka MS yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur hingga mengakibatkan korban meninggal. Penyerahan ini menandai proses penyidikan telah memasuki tahap lanjutan dalam sistem peradilan pidana. Kabid Humas Polda Maluku menegaskan penyerahan berkas perkara tahap 1 ini sebagai bentuk komitmen dan keseriusan Polri dalam menjamin kepastian hukum. Polisi atau Polri memastikan penanganan pidana terhadap Bribda MS tersangka kasus dugaan penganiayaan pelajar di Tual Maluku terus berlanjut. Saat ini berkas perkara tengah dikaji di Kejaksaan. Jika sudah dinyatakan lengkap formil dan material, maka tersangka akan diserahkan untuk disidang. Untuk berkas perkara telah selesai dan diserahkan tahap pertama kepada pihak Kejaksaan Negeri Tual tertanggal 24 Februari 2026 dengan ancaman sanksi pidana maksimal 15 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Jadi sekali lagi saat ini berkas perkara sudah diserahkan dalam tahap penelitian oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum. Bribda MS, tersangka penganiaya pelajar hingga tewas di Tual Maluku, dijerat pasal berlapis Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Atas pelanggaran tersebut, Bribda MS terancam pidana maksimal 15 tahun dan denda maksimal 3 miliar rupiah.
Saudara, pemecatan terhadap Bribda MS tersangka penganiayaan pelajar hingga tewas di Tual Maluku menjadi akhir dari proses etik di internal kepolisian. Namun bagi keluarga korban, ini bukanlah akhir dari luka yang mereka rasakan. Proses hukum pidana kini menanti untuk memastikan pertanggungjawaban secara adil dan transparan. Dari kasus ini tersimpan pesan penting, kewenangan tanpa kendali dapat berujung petaka. Tragedi ini menjadi pengingat bahwa hukum harus ditegakkan dengan nurani agar keadilan benar-benar terasa bagi semua.